kalau saya buat 3 dimensinya gambarnya seperti ini tampilannya ya. Oke, rumit ya, semerawut kelihatan seperti itu tuh jalur-jalurnya. Nah, seperti ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Draver Ngapak ya, channel tempat belajar AutoCAD khusus pemula. Kepriye kabare, mudah-mudahan pada sehat kabeh ya, dan tetap semangat belajar AutoCAD ya. Nah, oke. Nah, pada hari ini saya akan meneruskan materi 3D ya, yang sempat beberapa kali pertemuan dipakai sama AutoCAD 2D. Oke, saya langsung membahas materi yaitu sweep. Ini ya di sini ya. Nanti saya urut, mungkin saya urut dari kiri ke kanan ya. Jadi saya urutkan pembahasan dari kiri ke kanan sesuai materi yang sering dipakai. Jadi tidak semua saya bahas di sini ya. Contohnya seperti ini nih. Kemarin extrude sudah. Kemudian ada loft, ada revolve, ada sweep. Revolve sudah ya. Nah, sekarang sweep. Ini bacanya apa ya? Swipe apa sweep? Ya sweep aja lah ya. Nah, jajal tak takon karo Mbah Google ya. Munine kepriwe? Oh, artinya menyapu. Munine sweep. Sweep. Nah, bener kan? Sweep, Mbok. Sweep menyapu. Oke, makasih Mbah. Oke, sweep digunakan seperti ini nih. Nah, kayak gini. Padahal sweep digunakan ada beberapa, tapi saya fokuskan ke bagian seperti inilah ya, pipa. Nanti kan banyakkan aplikasinya seperti ini. Nah, apakah itu sweep? Gimana pakainya? Latihannya gimana? Yuk, langsung kita eksekusi. Apakah sweep itu? Jadi sweep adalah perintah yang digunakan untuk membuat objek 3 dimensi di mana objek profil akan mengikuti path atau jalur yang sudah ditentukan. Pasti sih bingung, Bok. Nah, oke. Jadi penjelasannya seperti berikut. Sebelum melangkah jauh ya, samakan dulu interface-nya. Tampilan AutoCAD-nya saya pakai interface 3D modeling. Jadi bagi teman-teman yang masih drafting and annotation atau 3D basic, silahkan di switch dirubah ke 3D modeling. Kemudian di sini diaktifkan juga show menu bar biar sama. Kalau sama kan enak, nggak bingung ya tombol-tombolnya, ikon-ikonnya. Oke, langsung saja. Untuk sweep menunya ada di sini ya, di sini di home ini, kemudian sweep ini ya. Nah, caranya bagaimana? Caranya seperti ini. Ini ada beberapa bentuk objek yang sudah saya buat sebelumnya ya. Untuk garis lurus dulu. Lurus dulu. Caranya kita buat profilnya dulu. Nah, profil seperti ini ya. Ibas misalkan 1 meter 1000. Enter seperti itu. Nah, kemudian untuk sweep harus ada profil yang kedua. Misalkan saya mau membuat pipa kayak tadi ya, berarti kan saya harus membuat lingkaran seperti itu ya. Tapi saya kembalikan dulu ininya ke WCS, setnya di atas UCS, enter, W, enter, yang udah ke atas ya. Nah, saya akan membuat lingkaran dengan diameter pipa 1 in. 1 in itu D, enter, saya ulangi, C, klik, D, enter, 33,4 OD nya kayak gitu ya. Nah, ini copy aja yang banyak, nggak apa-apa, copy buat apa sih Kang, ke temen. Nah, ntar juga tahu ya, buat nyetok aja lah ya, biasanya seperti itu. Oke, saya coba yang pertama ya. Yang pertama ini lurus saja, perintahnya adalah SW, nanti akan muncul, kemudian klik
select object to sweep, mana yang mau di sweep ya, berarti objeknya ini. Kemudian enter atau klik kanan ya. Kemudian path or alignment, base point atau scale atau twist. Nah ini jarang saya pakai ya, saya fokus ke path aja. Oke, saya jadi pilih path, berarti langsung klik aja path. Path itu jalur ya, jalur, berarti klik aja, klik kiri, klik. Oke, jadi ya gitu aja ya. Kemudian yang kedua, bentuknya seperti ini, lebih variatif lagi. Buat line biasa aja ya. Kemudian klik di sini sembarang, bebas lah ukurannya, misalkan 500, tarik ke kiri, ke kanan, kemudian 500, kemudian turun 300. Oke ya. Nah di sini tuh ada elbow di sini ya, ada elbow nih, elbow. Oke, di sini ada elbow, kok hilang ya? Nah, ada elbow. Nanti kita bikin ininya dulu, apa namanya, elbownya dulu atau fillet. F enter, R enter. Kalau elbownya 1 in itu 38,1 ya, tapi 38 aja lah. 38 aja. Oke. Kemudian klik ini, dan enter lagi karena repeat last command ya, sama perintahnya. Oke, jadi nah untuk sweep gimana? SW, klik ini, klik objeknya, enter, klik pathnya ya. Ulangi lagi, kalau settingan kursornya klik kanan itu sebagai repeat last command, maka cukup klik kanan, nggak perlu klik SW lagi. Klik lagi ya, ini lagi, enter atau klik kanan ininya. Seperti itu. Seterusnya seperti itu. Ini. Lagi, nah makanya kopinya banyak ya. Jadi, nah untuk setting klik kanan itu sebagai repeat last command atau mengulang perintah terakhir, silakan ada di video saya sebelumnya. Nanti linknya mungkin ada di atas ini ya. Oke, jadi 1, jadi 2. Kemudian gimana kalau yang seperti ini? Ya coba lagi, sama buat profilnya dulu. Dari line ke atas, kemudian belok ke sini, belok ke sono, ke atas. Oke, buat pakai line aja ya, jangan polyline. Terus filletnya karena masih nilainya masih 38, jadi nggak usah setting lagi, cukup fillet aja. Nah, F enter, klik sini, klik sini. Oke, seperti itu. Terus kita SW lagi. Stoknya mau habis nih. Oke, waduh ini gagal SW ya, dan seterusnya ya, bisa diteruskan sendiri, pokoknya sama nanti jadinya seperti ini. Oke, saya lanjutkan lagi. Gimana kalau kayak ular kayak gini, melengkung nih. Oh kayak gini ya, coba ya, itu menggunakan perintah SPL atau SPLine. Oke, tapi ininya dimatikan dulu nih, ortonya F8 atau orto mode di off kan, klik kiri aja. Oke, begini menggok, enter. Oke ya, ini saya copy dari sini nggak apa-apa nih, Ctrl C, paste di sini. Wah jauh juga ya, geser sedikit. SW enter, klik objek lingkarannya, enter. Oke, saya ulangi, SW, sweep ya, ini, enter. Nah, klik, kalau udah muncul path seperti ini, klik pathnya. Ping, jadi. Nah, gimana kalau untuk helix atau pair? Pair perintahnya adalah helix, aja muncul ini. Oke, klik sini, diameternya bebas, sekali klik kiri, kemudian geser ke dalam. Ini adalah diameter puncaknya ya, kemudian klik lagi, klik kiri lagi,
tarik ke atas atau ke bawah. Oke, seperti itu. Ini masih ada satu saya. Jadi untuk perintah sweep ini mirip dengan extrude ya, tapi lebih enakan sweep sih saya bilang. Oke, SW, klik ininya, klik lingkarannya, enter, klik partnya, ting. Oke, jadi. Nah, gampang kan ya? Nah, gampang seperti itu. Nah, sekarang ada lagi nih, twist. Nah, ini agak melintir, seperti ini. Saya buat di sini aja ya. Ini buat di sini. Oh, ini bengkok fleksibel, jadi ini saya nyalakan lagi, lurus bebas seperti ini ya. Buat rectangle, diameter ukurannya misalkan 40, enter ya. Saya copy lagi lah. Gitu. Kemudian saya SW lagi, SW, klik ini, enter. Kemudian pilihnya twist ya, twist itu melintir, T, enter. Nah, sudutnya lintirannya berapa? Saya ketik 150 misalkan ya, enter. Kemudian klik partnya, udah muncul part kan, berarti klik partnya. Oke, melintir. Oke, saya buat saya cek lagi deh, saya cek bisa di properties ini ya, di properties ini. Nah, ini ada twist along part. Tadi 150 nih ya, misalkan kalau 200 seperti apa? Tuh, tambah melintir 350 seperti apa, coba bisa nggak? Oh, tambah melintir lagi nih. Nah, kayak gini jadinya ya. Nah, ada lagi yang lain. Misalkan ini saya ambil di yang depan biasa nih ya, extrude biasa, bukan extrude, aduh, sweep, kemudian klik ada scale along di sini ya. Scale along tuh tujuannya untuk memperbesar kali ya, memperbesar ini. Misalkan saya ketik 5 deh, oh jadi seperti itu ya. Nah, misalkan ini saya klik 5. Nah, jadi memperbesar bagian atas seperti itu ya. Itu fungsinya tadi tuh. Fungsinya dari scale along path. Nah, seperti itu. Kalau twist along path tuh melintirnya berapa derajat. Nah, itu tadi basic dari perintah sweep. Nanti aplikasinya banyak dipakai untuk di pipa ya, untuk di pipa. Oh ya, satu lagi nih, ini kan batangan ya. Kalau pipa gimana ya? Kalau pipa, oke, saya praktekin sekalian. Pipa misalkan seperti ini. Nah, ini masih ada 2 nih ya. Nah, pipa itu tengahnya bolong ya, tengahnya bolong. Berarti saya buat offset 2,7, itu ketebalan pipanya nih. Ya, saya copy ke sini. Coba bisa enggak ya, ini pipanya OD-nya 33,4, tebalnya 2,7. Nanti saya akan ceplokin di sini. Nanti akan seperti apa hasilnya. SW, klik, select semua lingkarannya, enter, sampai muncul part ini ya, kemudian klik partnya. Oke, masuk ya. Nah, kok belum bolong ini ya? Nah, tinggal dibolongin. Cara bolonginnya menggunakan subtract. Oke, habis itu kita subtract ya. SU, enter, select objeknya ini, enter, kemudian select ininya, enter, bolong ya. Nah, seperti itu, jadi pipanya bolong. Tapi kalau untuk membuat layout pipa yang sudah rumit, mungkin kayak gini agak ribet ya. Jadi dalamnya padat nggak masalah, karena yang diutamakan adalah jalur pipanya aja. Nah, setelah ini saya akan membuat jalur pipa sederhana, tangki ke tangki seperti itu ya.
agar bisa langsung mengaplikasikannya. Kalau seperti ini kan hanya teori-teori aja, praktek sederhana ya. Nah, aplikasinya kan nanti ke layout pipa ya. Contohnya seperti ini nih. Nah, ini tampak atas. Saya buat tampak simetrik. Oke, seperti ini ya. Nah, aplikasinya nanti seperti ini. Oh, jalur-jalur pipa semrawut. Semrawut ya apa ya, rumit lah ya, rumit seperti ini. Nah, tapi akan saya ambil beberapa bagian pipa aja yang sederhana biar nanti latihannya gampang. Jangan kemana-mana dulu, tonton sampai habis. Oke, sip. Oke, ceritanya ini ada sebuah ruangan dengan instalasi pipa, tangki, dan macam-macam di sini ya. Nanti saya akan coba menggambarkan perwakilannya aja, salah satu jalur pipanya aja ya. Ini kalau saya buat 3 dimensinya, gambarnya seperti ini tampilannya ya. Oke, rumit ya, semrawut kelihatan seperti itu tuh jalur-jalurnya. Nah, seperti ini. Wih, semerawut. Nah, saya akan membuat jalur yang sederhana buat latihan. Ini kesini aja dulu ya. Oke, seperti itu. Nah, ini sudah saya sederhanakan, lainnya saya hapus biar tahu caranya membuat jalur pipa seperti ini ya. Ini saya copy seperti ini. Ini hasil kopiannya. Kemudian saya akan membuat profilnya, profil jalur pipanya ya. Saya mulai dari sini aja nih ya. Dari sini. Oke, ini ada klem, saya matikan dulu. Nah, untuk membuat pipa, jalur pipa ini sebaiknya menggunakan layer ya. Untuk materi layer silahkan klik di link di atas ini ya. Oke, kemudian saya ketik L, enter. Ini saya taruh di tengah-tengah. Misalkan saya buat garis 500, goyang ke kiri 500. Saya tarik ke arah kanan misalkan 4500, ke sini lagi 500, kemudian turun 500 seperti itu ya. Nah, pastikan dulu ukurannya udah pas ya seperti ini. Oke, setelah seperti ini saya buat radiusnya atau filletnya ya. Rencana saya menggunakan pipa 1 in. Nah, 1 in tuh elbow-nya itu sekitar 38,1, saya ketik 38 aja ya, 38. F enter, R enter, 38 enter. Nah, klik saja. Oke, klik kanan lagi ya, repeat last comment, atau diulang lagi nggak apa-apa perintahnya. Oke, seperti itu. Nah, setelah itu jadi, saya buat satunya lagi di sini nih. Satunya lagi ya, seperti ini. Jalur yang lain. Tengah ya, tengah. Buat pakai line lagi, taruh center di sini. Saya ulangi, shift klik kanan. Shift klik kanan digunakan kalau snap yang lain ganggu ya. Sini. Oke. 500 ke kanan 500 biar gampang aja. Ke bawah tarik ke bawah 500, tarik ke sana 500, tarik ke atas 1000 misalkan seperti itu. Oke. Nah, profilnya sudah jadi. Nah, sekarang profil sudah jadi, sekarang tinggal kita swipe ya. Coba yang dari bawah sini. SW sweep, klik objeknya atau lingkarannya, enter, klik ininya. Oke, jadi kemudian SW lagi, klik ininya, klik ininya. Oke, jadi. Nah, tapi masalahnya kalau ini caranya seperti itu banyak ya, karena setiap potong ini kita selalu sweep. Nah, kalau banyak bagaimana gitu ya. Nah, caranya seperti ini, kita harus joinkan garis ini dulu ya, garis ini. Jadi triknya gampangnya seperti ini aja lah, kita buat top view. Nah, kemudian kita join, J enter, kita select aja yang area sini aja.
ya. Kalau ini kan tanpa atas ini, kalau tanpa bawah masih ada turun ya. Kita selectnya ini aja, kemudian enter. Oke, kita cek dulu. Nah, sudah join ya. Nah, kalau sudah join, kita balikin lagi ke isometrik. Sini seperti ini. Oke. Nah, kalau sekarang sudah join, berarti nanti sweepnya langsung sekaligus ya. Kita coba SW, klik ini, lingkarannya klik, enter. Oh, lepas, saya ulangi lagi. SW, objeknya klik, kemudian sampai muncul part ya, baru klik partnya. Jadi cepet kan? Nah, ini karena sedikit nggak apa-apa lah, langsung aja. Nah, oh ya gini, misalkan ini tanpa yang sisi lain bagaimana? Sisi lain ya, misalkan ini saya coba sisi lain, berarti saya tampak kiri nih, tampak left. Nah, ini kan sudah terlanjur jadi ya, ini saya hapus aja nggak apa-apa nih. Saya hapus atau saya move aja, move ya, biar ngalang-alangin. Nah, karena setiap jadi sweep profilnya akan hilang ya, akan hilang. Ini yang sisi sebelah sana tadi ya, ini kan sendiri-sendiri ya. Kita join, kita sesuaikan dulu view-nya, nanti habis itu kita join. Karena kalau biasa kita join waktu pas kondisi isometrik, biasanya ada yang bisa, ada yang enggak. Jadi kita per view aja. Nah, join kayak tadi ya. Nah, bisa kan? Oke. Nah, ini balikin lagi, tadi saya move-nya sekitar 300 ya, 300 lagi balikinnya. Seperti itu. Kemudian di isometrik, nah kita balik ke sini. Sudah join ya. Nah, itu caranya untuk membuat join, gampangannya aja lah, nggak usah susah-susah. SW, klik ini, objek lingkarannya klik, enter, kemudian profilnya jadi. Nah, kayak gitu ya. Ini saya masukkan ke layer ini, layer namanya inilah yang piping 1 in magenta gitu ya, biar enak. Ini baru satu, nanti kalau udah kusut kayak tadi wajib menggunakan layer. Oke, kemudian ini tadi udah ya, ini belum di fillet, saya fillet dulu. Nah, nilainya sudah 38 ya, berarti tinggal klik aja, klik sini, klik sini, klik sini, klik sini. Nah, kalau kita sudah setting klik kanan sebagai repeat last comment, enak, tinggal klik kanan aja. Nah, untuk cara setting repeat last comment pada klik kanan bisa lihat di link di atas nih. Oke, jadi ini masih ada stok banyak nih. Nah, sebenarnya stok banyak ini nggak perlu ya, karena nanti akan saya join. Tapi kalau ini nggak di join, banyak 1, 2, 3 banyak ya, kepakai semua. View-nya view front. Nah, saya join dulu di sini. J, enter, select semuanya seperti ini. Oke, jadi ya. Kemudian saya isometrik lagi, kemudian saya sweep lagi, lingkarannya diklik, enter, klik objeknya, enter. Oke, jadi saya masukkan ke layer yang hijau. Oke, jadi seperti itu triknya untuk membuat layout pipa ya. Oke, seperti itu tadi cara trik mudahnya membuat jalur pipa di gambar seperti ini ya, tangki ke tangki seperti itu. Nanti kalau udah jadi, sudah komplek, nanti jadinya seperti ini. Silahkan dicoba sendiri ya, seperti ini nih ya. Ya, nah kalau sudah kompleks seperti ini, wajib menggunakan layer seperti itu ya. Oke, mungkin cukup sekian materi sweep dari saya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi teman-teman yang baru belajar AutoCAD, khususnya di 3 dimensi ini ya. Oke, sekian, sampai ketemu di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.